Tepat pukul 8 malam, Doni baru saja selesai sholat isya. Dia kemudian berdoa. Dia berdoa untuk dirinya, kedua orang tuanya, dan orang-orang penting dalam hidupnya. Saat Doni hendak menyelesaikan doanya, tiba-tiba dia teringat sosok Wati. Terus dia akhirnya mendoakan Wati juga. Semoga setelah sosok itu didoain, dia tidak mengganggu lagi, sehingga orang-orang yang ngekos di sini bisa menjalani kehidupan dengan normal. Selesai berdoa, si Doni ini lalu melipat sajadahnya, kemudian dimasukkan ke dalam lemari. Setelah itu, dia naik ke atas tempat tidur, kemudian merebahkan tubuhnya. Saat di atas tempat tidur, dia terus memandang ke arah langit-langit. Dia masih kepikiran dengan Wati yang selalu menghantui dia di mimpinya beberapa akhir ini. Baru beberapa saat, tiba-tiba si Doni ini merasa mengantuk. Aneh, karena biasanya Doni ini tidur paling cepat jam 11 malam. Tapi belum juga jam 9 malam dia sudah sangat mengantuk. Perlahan-lahan matanya semakin tertutup, dan akhirnya terpejam. Di dalam mimpinya, lagi-lagi Doni berada di sebuah ruangan yang serba hitam. Di mimpi-mimpi sebelumnya, setelah dia berada di ruangan hitam ini, akan muncul sosok Wati. Kemudian dia akan terbangun dan hari sudah pagi. Namun, saat ini sosok Wati malah tidak muncul-muncul, melainkan ada satu titik cahaya jauh di depan. Tapi titik itu semakin lama semakin besar dan semakin mendekat. Semakin lama semakin mendekat, dan tiba-tiba cahaya itu melesat ke depan sehingga cahaya itu menabrak Doni. Sangat silau sekali cahayanya sehingga Doni memejamkan mata. Ketika Doni membuka mata, dia sudah tidak ada di ruangan gelap itu. Tapi dia berada di sebuah kamar yang barang-barangnya itu terlihat antik atau kuno. Jadi di ruangan itu ada tempat tidur yang dari besi, terus tempat tidurnya itu dikelilingi oleh kain kelambu berwarna putih. Di dekat tempat tidur itu ada lemari. Doni tidak asing dengan lemari itu, karena dari ukuran dan bentuknya sama dengan lemari yang ada di kamarnya. Cuma kalau lemari yang di sini ini lebih bagus, sedangkan di kamarnya Doni ini sudah ada beberapa bagian yang keropos dan ada beberapa coretan. Doni juga menyadari bahwa kamar ini ukurannya sama dengan kamar kos yang ditempati. Terus tempat pintunya itu letak dan bentuknya sama juga dengan pintu yang ada di kamar kosnya. Doni mulai berpikir, apakah sebenarnya dia ini ada di kamar, tapi kenapa barang-barang di sini terlihat antik atau tua-tua? Terus tiba-tiba beberapa saat kemudian pintu kamar terbuka. Ada seorang wanita berlari dengan cepat. Doni melihat sekilas wajahnya, dia terlihat menangis. Karena kejadian begitu cepat, Doni tidak bisa menghindar sehingga wanita itu menabrak tubuhnya. Namun, ketika wanita itu menabrak tubuhnya Doni, tiba-tiba wanita itu menembus, bagaikan dia menabrak angin. Doni pun tidak tahu apa yang terjadi, tapi yang jelas wanita itu baru saja melewati tubuhnya. Kemudian di balik pintu itu muncul lagi ada seorang wanita yang sudah tua. Mungkin dia adalah ibu dari si wanita yang baru saja menabrak Doni itu. Lalu tanpa diduga wanita itu berkata, "Hei Wati, dengerin ya, pokoknya kamu harus menikah dengan pria itu."
Wati yang masih menangis dan Wati ini masih menangis sambil duduk di tepi tempat tidur. Dia menatap ke arah wanita itu. Bu, aku itu tidak mau jika harus menikah dengan dia. Dia itu duda, Bu. Alah, biarpun duda, dia itu uangnya banyak. Kalau kamu nikah sama dia, hidupmu bakal enak. Tapi Wati gak suka, Bu. Alah, gak usah ngebantah. Pokoknya 3 bulan dari sekarang kamu harus menikah dengan dia. Titik. Wanita itu pergi meninggalkan ruangan. Tapi Doni menyadari sesuatu. Wanita tadi menyebut kalau Wati harus menikah dengan seseorang. Jadi wanita yang menabrak Doni itu namanya Wati. Doni lalu melihat ke arah wajah wanita yang menangis dan masih duduk di pinggir tempat tidur itu. Setelah diperhatikan, dia kaget. Ternyata wajah si wanita yang menangis itu sama persis dengan wajah sosok yang selalu menghantuinya di kos-kosan. Sosok itu benar-benar mirip dengan hantu yang selalu menampakkan wajahnya di mimpi Doni beberapa hari ini. Jadi sudah beberapa hari Doni ini mimpi dan selalu bertemu dengan sosok Wati di mimpinya. Doni sekarang mulai sadar. Ternyata dia berada, entah ini mimpi atau bukan, tapi yang jelas Doni melihat kilasan masa lalu. Dan ini adalah masa lalu dari sosok Wati. Doni selalu ada di ruangan itu. Beberapa kali juga dia berjalan ke sekitar rumah. Tapi setiap orang yang ada di rumah itu tidak dapat melihat Doni. Doni itu seakan bagaikan bayang-bayang lah, sehingga dia bisa melihat orang, tapi orang tidak bisa melihat dia. Hari demi hari berlalu. Si sosok Wati ini sering menangis di dalam kamar, terlebih ketika malam hari. Hampir setiap malam si Wati ini terus menangis dari malam bahkan sampai pagi. Akibat dia terlalu banyak menangis, tubuhnya ini menjadi kurus. Terus terlihat wajahnya juga pucat. Setelah sekian lama menangis, sekitar seminggu sebelum acara pernikahan, si Wati ini tergeletak di tempat tidur dengan badan lemas, badan yang panas. Dan dia juga beberapa kali ketika memakan bubur, dia akan langsung memuntahkannya. Wati sakit, entah sakit apa. Yang jelas, ibunya sudah memanggil dokter, dan dokter bilang ketika Wati ini meminum obatnya, maka besoknya dia akan baik-baik saja. Karena sang dokter bilang bahwa Wati ini hanya sakit biasa, tidak sakit parah. Namun keesokan harinya semuanya tidak sesuai harapan. Wati ini tubuhnya sangat-sangat panas. Dia terasa sangat lemas. Setiap makanan yang masuk selalu muntah. Bahkan ketika diberi minum air putih pun dia juga memuntahkannya. Karena sudah sangat bingung dengan kondisi Wati, sang ibu ini memanggil lagi dokter. Ketika dokter datang dan memeriksa, dia heran dengan kondisi Wati karena seharusnya setelah minum obat Wati merasakan tubuh yang lebih baik, tapi kondisinya terasa lebih parah. Ya udah, akhirnya dokter menyuntik Wati. Setelah disuntik, dokter bilang jika sampai besok pagi Wati ini masih belum turun panasnya, maka Wati ini harus dibawa ke rumah sakit. Sudah, dokter akhirnya pergi dan Wati dirawat di kamarnya seperti perawat orang biasa di rumah lah. Dikasih obat dan beberapa kali coba untuk diberi makan bubur, tapi buburnya ini dibuat lebih encer dan halus.
keesokan harinya tubuh Wati ini suhunya sudah turun, sehingga sudah dianggap keluarga bahwa kondisinya sudah membaik, tapi tubuh Wati masih lemas dan masih agak kesulitan ketika dia memakan sesuatu. Setelah kondisinya dianggap semakin baik dan terlihat Wati juga sudah bisa agak berdiri dan berjalan, tapi ya berjalannya masih nggak bisa jauh, hanya di dalam kamar itu saja. Terus beberapa hari berlalu. Ketika itu sudah mungkin berapa hari ya, 5 hari atau berapa hari telah terlewati, dan sekarang ini 1 hari menjelang acara pernikahan Wati. Doni melihat sekarang ini di rumah sedang sangat ramai orang, banyak tetangga-tetangga datang. Tetangga-tetangga wanita membantu di belakang rumah untuk mempersiapkan hidangan untuk acara besok pagi. Sementara tetangga-tetangga yang pria itu sibuk di depan rumah, menata tenda, menata kursi, dan menata panggung. Semua dekorasi dikerjakan oleh tetangga-tetangga pria. Terus hari itu Wati masih di kamarnya, duduk di pinggir tempat tidur. Dia memegang sebuah kertas lalu menuliskan sebuah pesan dengan pensil. Setelah pesan itu selesai, kertas dilipat dan ditaruh di atas lemari. Ketika baru saja diletakkan, Wati bilang, "Nanti saat siang aku akan bilang ibu dia harus membaca surat itu agar tahu perasaanku selama ini." Baru saja Wati meletakkan kertas di atas lemari, tiba-tiba masuk seorang wanita. Dia itu sebagai perias pengantin. Hari ini dia membawa beberapa baju yang dapat digunakan Wati besok. Jadi beberapa baju ini akan dipilih mana yang akan pas. Satu persatu baju sudah dicoba Wati hingga akhirnya sebuah kebaya putih dengan setelan kain batik coklat sebagai bawahannya yang dirasa paling cocok dengan Wati. Terus setelah menemukan baju yang sesuai, sang penata rias ini keluar untuk menemui ibunya. Dia ingin bertanya detail acaranya besok pagi. Wati yang masih mengenakan kebaya putih dan kain batik coklat itu, dia kembali duduk di pinggir tempat tidur. Air matanya kembali menangis. Mungkin dia sudah menyadari bahwa dia sudah tidak bisa membatalkan acara pernikahan lagi yang akan dilaksanakan besok. Mungkin sekitar 5 menit masuk seorang wanita. Wajahnya mirip dengan Wati tapi lebih sedikit tua. Mungkin dia kakaknya. Tapi ketika Doni melihat-lihat lagi, wajahnya juga agak asing wanita yang baru masuk itu. Oh, Doni kemudian ingat bahwa yang wanita baru masuk ini adalah memang benar kakaknya Wati, karena beberapa hari yang lalu ketika Doni main dengan Pak Kasman pernah memperlihatkan sebuah foto, bahwa foto ini adalah foto keluarganya yang isinya itu ada sosok Wati dan sosok kakak perempuannya, dan kakak perempuan Wati ini adalah ibu dari Pak Kasman, sang pemilik kos. Terus kakaknya Wati ini datang membawa bubur di atas piring dan juga membawa obat. Beberapa kali Wati disuapi oleh kakaknya. Kemudian setelah suapan kelima, Wati kemudian meminum obat. Nah, saat selesai minum obat ini, tiba-tiba Wati batuk-batuk yang sangat kencang
dan sampai tubuhnya itu berguncang. Tangan kanan Wati menutup mulutnya. Beberapa kali batuk yang sampai membuat kakak yang di sampingnya ini, kakak perempuannya ini khawatir dengan kondisi Wati. Setelah batuk reda, Wati melihat telapak tangannya dengan kaget. Ada bercak darah. Darah ini berwarna merah kehitam-hitaman yang cukup pekat. Setelah Wati melihat darah di tangannya, tiba-tiba tubuh Wati ini terjatuh ke tempat tidur. Ternyata dia pingsan. Karena pingsan, sang kakak Wati yang sebelahnya ini, dia kaget dan menjadi sangat khawatir. Dia lalu pergi ke luar untuk mencari bantuan. Setelah mencari bantuan keluar, masuklah 2 orang laki-laki. Kemudian dia di belakangnya dan ibu dari Wati. Jadi ada 4 orang di ruangan itu. Salah seorang pria maju ke depan, maju ke tempat tidur Wati, kemudian memeriksa nafas yang ada di hidungnya, kemudian memegang urat nadi yang ada di pergelangan tangan. Setelah memeriksa, pria itu melihat ke arah wajah ibu Wati. Dia tidak mengucapkan apa-apa, hanya mengeleng pelan, menandakan bahwa Wati telah meninggal. Kejadian itu membuat kakak Wati pingsan. Orang-orang yang ada di rumah itu yang sedang sibuk menata dekor dan mempersiapkan acara makan-makan menjadi sangat gempar atas kejadian meninggalnya Wati itu. Kemudian beberapa orang wanita masuk ke dalam kamar dan sang pria ini keluar. Beberapa wanita itu antara lain adalah ibunya, terus ada beberapa orang wanita, sekitar ada 4 wanita. Dia lalu mengurusi jenazah Wati. Nah, dari semua wanita itu ada seorang wanita yang ingin mengambil kotak yang ada di atas lemari. Namun ketika dia sedang berusaha mengambil kotak yang ada di atas lemari, tanpa sengaja dia menyenggol kertas yang ditaruh Wati, sehingga kertas itu terdorong dan jatuh ke belakang lemari. Doni dapat melihat kejadian saat kertas yang ditulis Wati itu jatuh ke belakang lemari. Jadi kondisinya itu si Doni ini seperti melayang, jadi dia itu dapat melihat ke arah atas lemari. Setelah Doni dapat melihat kertas yang jatuh itu, Doni melayang lebih tinggi, kemudian menghilang. Tahu-tahu Doni sudah terbangun. Doni bangun dari mimpinya dengan tubuh yang penuh keringat. Doni masih ingat jelas mimpinya malam ini, mimpi yang terasa sangat panjang, mimpi yang menjelaskan tentang masa lalu Wati. Kemudian setelah bangun, hal pertama yang dilihat Doni adalah lemari. Doni yakin ada sesuatu di balik lemari itu yang akan menjadi kunci dari misteri sosok Wati yang selama ini mengganggu dia dan orang-orang di dalam kos. Sekian untuk cerita kali ini. Sekali lagi aku mengingatkan bahwa cerita ini itu bukan cerita nyata, melainkan hanya hasil imajinasiku sajalah. Terima kasih sudah menonton dan nantikan juga episode selanjutnya dan sampai jumpa.